Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Nursabila, Aprilia Ika Anjani, Jini Mardiani, Muhammad Erzal Akbar, Nabilah Nurul Aulia, dan Bida Hairunisa. Kami adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai stigma masyarakat akibat kasus pembubaran dan pelarangan ormas. Banyaknya kasus pembubaran atau pelarangan ormas di Indonesia dan tanpa adanya mekanisme yang jelas menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan hingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap ormas. Dalam KBBI, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Banyaknya ormas di Indonesia seringkali menimbulkan konflik yang terjadi antar ormas. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan ideologi maupun tujuan antara ormas tersebut. Selain itu, karena banyaknya kasus pembubaran dan pelarangan ormas memunculkan labeling negatif pada ormas oleh masyarakat. Pada dasarnya, kasus pembubaran dan pelarangan ormas di Indonesia dilakukan bukan tanpa sebab. Beberapa ormas yang mengalami hal tersebut dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melakukan kerusuhan yang merugikan berbagai pihak. Karena tindakan tidak terpuji para oknum yang mengatasnamakan ormas menjadi salah satu penyebab munculnya labeling negatif oleh masyarakat kepada ormas. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap ormas, terlebih kepada ormas-ormas yang sering mengalami konflik antar organisasi masyarakat. Masyarakat yang berstigma negatif terhadap ormas tersebut tentunya akan memberikan dampak kepada organisasi masyarakat. Dampak tersebut seperti banyak anggota dan pengurus ormas yang sebetulnya tidak melakukan pelanggaran, namun terkena dampak negatif dari masyarakat hingga mendapatkan diskriminasi yang muncul dari golongan masyarakat terhadap anggota ormas yang tidak melakukan pelanggaran, namun anggota tersebut adalah anggota organisasi masyarakat. Baik, yaitu selanjutnya adalah cara mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan ormas. Di tengah banyaknya konflik antar ormas hingga menyebabkan munculnya beberapa stigma negatif dari masyarakat. Tidak membuat pemerintah tinggal diam, pemerintah akan mencari cara untuk dapat membantu mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap keberadaan ormas. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi stigma negatif tersebut adalah dengan memunculkan terobosan baru untuk menyamakan kembali persepsi tujuan pendirian ormas. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui kegiatan Jambore Ormas. Selain itu, stigma sosial dapat kita lawan dengan empati sosial sebagai kemampuan kita dalam memahami orang lain dengan memahami situasi kehidupan mereka sekaligus mendapatkan wawasan mengenai kesenjangan struktural. Dengan mendapatkan pengetahuan tersebut, diharapkan dapat membantu mengubah stigma sosial menjadi empati sosial. Bagian selanjutnya yaitu adalah landasan yuridis ormas. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penerapan peraturan pemerintahan, pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Yang pertama, pasal pertama dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ormas yaitu organisasi kemasyarakatan. Yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Larangan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
Pertama, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lembaga, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. Kedua, menggunakan dengan tanpa izin nama, lembaga, bendera negara lain, atau lembaga atau badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas. Yang ketiga, menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Yang keempat, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Yang kelima, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Yang keenam, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut atau mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana ditegaskan dalam pasal 60 Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud menurut Perpu ini terdiri atas yang pertama, peringatan tertulis, yang kedua, penghentian kegiatan, yang ketiga, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang berisi pasal 3. Dalam peraturan pemerintahan ini menjelaskan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan atau yayasan. Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Berdasarkan bab 2 pasal 5 menjelaskan bahwa ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembentukan organisasi massa merupakan perwujudan dalam berserikat dan berkumpul berdasarkan kesamaan dan tujuan dari para anggotanya. Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. Kehadiran organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Akan tetapi, selama ini ada persepsi yang mengidentikan ormas dengan premanisme. Masyarakat sudah sering menganggap salah satu ormas yang meresahkan karena kelakuannya yang mengganggu ketentraman warga seperti melakukan pungli, pemerasan, dan tindakan jahat lainnya. Seharusnya keberadaan organisasi yang telah berkembang di kalangan masyarakat ini dapat menjadi alternatif mekanisme pemecahan masalah. Organisasi masyarakat menunjukkan karakteristik seperti egalitarianisme, premi untuk orang berdasarkan prestasi, partisipasi, keterbukaan kepada semua anggota, penerapan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, dan mengembangkan musyawarah. Organisasi masyarakat berperan untuk ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan anggotanya,
sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sehingga keberadaan organisasi sosial merupakan potensi besar dalam penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.